Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Maskur selaku Wakil Kurikulum yang saya hormati, Bapak Ibu guru karyawan SMK Negeri 2 Pekalongan yang saya hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya pada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Seperti yang disampaikan oleh Bu Murni selaku pembawa acara pada hari ini, kita akan melaksanakan sebetulnya ini diseminasi dari teman-teman kita CGP, calon guru penggerak, yang alhamdulillah di sekolah kita ini secapdin 13 itu terbanyak kedua. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Artinya sekolah kita memang termasuk sekolah yang unggul ya, jadi di segala bidang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim-tim teman-teman CGP. Insya Allah semuanya lulus, amin. Kalau saya melihat kiprah dari teman-teman yang tergabung dalam CGP ini luar biasa. Mereka kompak, guyup, kemudian ada permasalahan diselesaikan secara bersama-sama. Ini menjadi tantangan bagi teman-teman CGP, di mana teman-teman CGP ini nanti adalah sebagai pionir yang akan merubah, akan menjadikan sekolah kita ini semakin maju, amin, semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan sekarang kita sudah memulai, karena sekolah kita ini dari 35 sekolah se-Indonesia kita termasuk di dalamnya, yaitu sekolah revolusi industri 4.0. Sekolah kita ini sudah basisnya sudah tidak lagi manual, basisnya sudah ke IT, TOT, AOT ya. Tadi sekolah kita ini sudah berbasis internet, baik pembelajarannya maupun semua yang ada di sekolah kita. Dan alhamdulillah memang sekolah kita sudah lama nih melaksanakan itu. Dan dengan adanya teknologi industri 4.0 ini, kita diharapkan semuanya, tidak yang muda, tidak yang tua, semuanya harus mengikuti. Dan ini kita sudah mempunyai piloting, teman-teman dari CGP ini yang akan mengajak kita, kalau bahasanya Bu Murni tadi, membersamai kita. Luar biasa ya. Ini tantangan untuk kita semua, tidak hanya yang CGP, karena sekolah kita ini salah satu ya, di samping kita juga sekolah pusat SMK Pusat Keunggulan, kita juga sebagai sekolah berbasis revolusi industri 4.0, yang artinya tanggung jawab kita itu lebih besar porsinya dibanding dengan sekolah lain, karena kita bertugas tidak hanya untuk sekolah kita, tapi juga mendampingi sekolah-sekolah lain, khususnya di Kota Pekalongan, untuk ikut maju bersama-sama kita, terutama mewujudkan kurikulum merdeka ini. Okay. Kita sudah punya sistem, sudah punya SDM yang sudah insya Allah ya sudah
menguasai, bukan menguasai ya Pak ya, apa ya istilahnya, sudah bisa lah ya. Kalau menguasai nanti dikiranya sombong. Bisa melaksanakan itu dengan baik. Teman-teman ini luar biasa. Mohon selain CGP, kami juga mohon dukungan dari semua teman-teman. Ini salah satunya kegiatan ini. Ini adalah dukungan dari Bapak Ibu kepada teman-teman kita CGP. Dengan Bapak Ibu hadir mengikuti kegiatan yang inisiasi oleh teman-teman CGP kita. Ini terkait dengan budaya positif, dan ini sudah mulai kita terapkan di sekolah kita, di mana sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak. Maka kita wajib menerapkan budaya positif. Jadi sekarang ini sudah tidak boleh lagi ada sanksi. Bunyi sanksi itu tidak boleh, tapi adanya budaya positif, disiplin positif, terus jadi semuanya mengarah ke positif, kegiatan-kegiatan positif. Jadi apapun yang kita lakukan dengan berpikir positif, insya Allah semuanya akan baik. Tidak ada yang merasa dilukai. Ini dasar dari SRA, humanisme. Yang kemarin-kemarin kita sebagai guru mungkin ngejarnya itu materi sehingga kita kadang lupa, kita ngoyak-ngoyak anak, lupa akhirnya kita yang penting materi kurang. Nah ini sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi, semuanya harus dengan hati, harus dengan humanisme, kasih sayang, keikhlasan. Pendidikan, pembelajaran yang kita terapkan dengan prinsip humanisme seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, memanusiakan manusia. Prinsipnya niku nggih. Jadi meskipun prinsipnya tujuan dari kita semua itu baik, tapi kalau dengan dibungkus, dikemas dengan budaya positif, insya Allah nanti hasilnya akan lebih baik. Meskipun yang sekarang sudah jalan itu sudah bagus, sudah baik. Nah, tapi dengan budaya positif, dengan kemasan budaya positif, nanti insya Allah semuanya akan lebih baik, hasilnya akan lebih baik. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman CGP. Selamat berjuang, semangat untuk mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semua, karena ini menjadi tanggung jawab kita, apalagi yang sudah masuk di CGP ini. Monggo bersama-sama satu rasa, jadi sing kira-kira kangelan minta bantuan dengan teman yang lain, saling membantu, saling asih dan asuh. Itu dari saya. Kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Pekalongan. Bersama-sama mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kegiatan ini nanti manfaat insya Allah akan kita dapatkan. Amin. Dari saya sekian. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru, yang kedua, saya kemarin dapat WA kontak pemateri lah,
Tapi setelah saya tadi berbincang-bincang dengan ibu kepala sekolah, nah, saya memahami apa yang dibutuhkan dalam hal ini. Peran saya selaku atas nama OPT untuk memberikan motivasi pada ibu sekalian, di mana di dalam era pendidikan sekarang ini kita juga harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti aturan yang ada, di mana sekarang menggunakan kurikulum merdeka katanya. Merdeka yang tanda kutip merdeka sih kepiye, merdeka kon sinau apa merdeka ora sinau. Nah ini disinilah kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dituntut ibu bapak sekalian untuk aktif. Nah, di dalam keaktifan ini salah satunya yaitu di dalam pola belajar mengajar yang sudah berubah sama sekali dengan era-era sebelumnya. Era saya dulu masih distrap di depan kelas kayak gini, masih ada. Sekarang sudah tidak diizinkan lagi. Nah, di mana di dalam kurikulum merdeka ini sekarang guru adalah pimpinan pembelajaran yang memberikan satu dorongan kepada murid hingga murid itu aktif dan proaktif. Kemudian terutama guru-guru yang sudah mendapatkan penggerak ini, pertama pada murid, yang kedua juga tutorial sebaya kepada guru yang lainnya, sehingga semua bisa mendapatkan materi-materi tentang apa itu guru penggerak, sehingga bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada. Kalau dulu kita belajar itu satu mata pelajaran satu guru, sekarang satu sesi beberapa guru. Ini yang saya pelajari dari kurikulum merdeka itu kayak gitu, dengan model tematik. Contoh pada saat sekarang ini Dinas Pendidikan Kebudayaan kebetulan sedang membuat suatu mulok untuk sekolah didas ya, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP, tentang satuan pendidikan aman bencana. Nah, kebetulan saya di sana. Nah, disitulah saya menyampaikan berkaitan dengan kurikulum itu. Kemarin juga saya pernah dimintai live dari Radio Kota Badik berkaitan dengan kurikulum merdeka, di mana dengan kurikulum merdeka tadi dengan metode tematik, maka mulok satuan pendidikan aman bencana tadi bisa disinkronkan dari beberapa guru, tentang guru Pancasila, tentang kemanusiaannya, tentang fisika, bagaimana proses banjirnya, sehingga disitulah semua guru bisa berkolaborasi membangkitkan motivasi anak dan bisa memberikan satu komunikasi yang berarah, tidak hanya satu arah seperti zaman dulu. Sekarang di dalam pola pendidikan komunikasinya berarah, membangkitkan semangat dari anak, sehingga apa yang cita-citakan dari bapak pendidikan kita, itu betul-betul bisa terlaksana. Ya, tujuh. Nah, pada saat sekarang ini kebetulan SMK 2 juga ini yang istilah sekolah sekolah bulan pusat bulan yang nantinya kita semua jadi rujukan dari SMK yang ada di Bawean.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun SDM kita dulu. Jangan sampai dulu dikatakan SMK unggulan, sehingga dipelajari opo, sehingga jadi opo, kita belum siap. Sehingga marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyongsong itu, sehingga nantinya kita bisa jadi betul-betul SMK unggulan yang menjadi rujukan dari SMK lainnya. Dari capacity building tadi, tahap demi tahap telah dilalui, dan mungkin ini tahap yang ke berapa ini Pak? Sudah bergulir berulang kali kan, sehingga ini yang kesekian kalinya pembelajaran tentang untuk mengarah ke kurikulum merdeka maupun untuk mengarah kepada sekolah unggulan. Kita sudah berupaya tahap demi tahap kita lalui. Selaku komite, saya sangat mendukung dan sangat apresiasi pada Bapak sekalian. Yang kita harapkan dari ini semua adalah bagaimana kualitas kita nantinya memberikan suatu output kepada anak didik kita, sehingga bisa menghasilkan anak didik yang berkualitas. Memang dari kalau kita lihat sampai dengan saat ini, anak-anak SMK kita di dunia tenaga kerja, khususnya karena kita dari SMK pada khususnya kan menciptakan tenaga kerja, sehingga di luar itu kita masih jadi dikata punya nama dengan dunia usaha dan industri. SMK itu masih banyak. Kemudian juga kita perlu tingkatkan dan kita siapkan semua siswa-siswa kita bisa melanjutkan sekolahnya. Karena yang kadang-kala kurang motivasi, sehingga anak-anak itu aku anak orang masa yo aku bisa sekolah kan dulu, tanda kutip awalnya pasti kayak gitu ya, tetapi bisa kita buktikan bahwa kepastian keberhasilan itu bukan hanya hak orang yang awalnya mampu, bapak SUG dan sebagainya, bukan, tapi semua bisa sepanjang kita punya semangat, punya tekad, dan didasari dengan doa kita harus punya keyakinan bahwa keberhasilan itu pasti bisa diraih. Ya, gitu. Nah, banyak sekali yang pernah saya kemukakan pada siswa-siswa di mana saya pernah ngisi acara itu, ya seperti itu. Tidak akan jauh-jauh, dan saya bukan berarti saya menyombongkan diri saya. Saya adalah anak seorang penjaga malam kantor Kasidenan. Bapak saya adalah penjaga malam kantor Kasidenan Kalongan yang sekarang jadi kantor DPD. Awalnya di situ, kemudian karena Kasidenan bubar pindah ke kabupaten, dan terakhir di Dinas Peternakan. Awalnya juga saya tidak mungkin saya bisa kuliah karena saya 5 bersaudara, saya tertua, ibu saya guru TK Bayangkari depan sini, depan KPKN. Ya. Nah, itu yang saya motivasikan kepada anak-anak itu. Kita harus punya tekad, kita harus punya semangat, jangan kapal lompat. Semangat saya pun saya breakdownkan pada adik-adik saya, dan alhamdulillah juga meski nasibnya berbeda-beda tentang hasil itu kan bukan masalah pendidikannya, tapi kan prosesnya, pendidikan yang kita carikan prosesnya. Nah, adik-adik saya juga semua berpendidikan di perguruan tinggi. Itu kayak itu. Bagaimana caranya? Ya caranya harus kerja dulu tentunya. Saya kuliah juga kerja dulu. Nah, itulah yang kita berikan
motivasi macam itu. Karena kalau tanpa motivasi kayak gitu, sampai dengan saat ini banyak anak-anak kita yang belum apa-apa sudah nyerah duluan. Saya tidak mungkin Pak melanjutkan, saya tidak punya uang, saya tidak mampu. Padahal dia kalau semangat, dia bisa kerja, dia bisa kuliah, bisa melanjutkan. Dan ada beberapa warga kampung saya, jadi RT waktu itu, yang notabene hanya seorang tukang antar material. Saya motivasi untuk bisa belajar di UPER dan sampai dengan kuliah di UNIKA, dan alhamdulillah berhasil. Nah, kembali ke laptop, bahwa kita di dalam pola mengajar saat ini yang dibutuhkan adalah demikian. Yang dibutuhkan adalah dorongan kita agar siswa itu tidak takut kepada kita, tetapi hormat pada kita. Nah, yang perlu tanda kutip perlu diperhatikan adalah kita kecederaan, sehingga kita berjujur. Itu yang sering terjadi, sehingga kadang-kadang kita menyesuaikan dengan anak-anak, kemudian kita terlalu cedak, dan anak-anak, karena anak-anak itu belum bisa membedakan unggah-ungguh ya. Kalau saya katakan unggah-ungguh, kadang-kadang coba berjujur karo gurune. Nah, itu yang perlu kita tanaman pula tingkat kesopanan. Dan di dalam sekarang saat ini saya juga sedang mengembangkan di BPBD, sedang mengembangkan sekolah atau satuan pendidikan aman bencana. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan juga nanti SMK 2 ini akan saya berikan materi itu, di mana ada satgas, satuan tugas yang kita nanti beri keterampilan tentang bagaimana penanganan bencana. Nah, itu nanti yang akan juga menambah nilai dari akreditasi dari sekolah itu. Karena di kota-kota lain, kabupaten lain itu sudah banyak. Di Kota Pekalongan belum. Nah, saya kemarin baru membuat untuk pertama adalah tingkat kelurahan. Jadi ada 19 kelurahan yang rentan terdampak bencana, itu yang kami utamakan. Setelah itu program saya adalah untuk mengembangkan sekolah aman bencana tadi. Nantinya tentu akan kita beri modul-modulnya sehingga bisa kita pelajari bersama-sama sehingga bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan terutama menjauh yang sudah usia sepuh ini yang kadang-kadang banyak istirahat Pak ya. Kan untuk konsinau IT itu kan susah. Ya. IT-nya beda. Ya. Kalau fisiologis ngajar anak itu malah lebih kenal karena banyak pengalaman. Tetapi kalau mengajar belajar IT, karena semua materi-materi tentang kurikulum juga ini juga banyak menggunakan IT. Nah, saya berpikir sepuh juga pikir ini IT. Pemain tak awi, kalah. Kadang-kadang pegang HP Android sing modern pun bisa nemu SMS kan.
Ya. Kalau telepon kalau kan kita kalah dengan anak-anak kita. Makanya disinilah terutama yang masih muda-muda untuk meningkatkan ya keterampilan tentang ke-IT-annya. Apalagi di sini kan sudah ada SMK yang mengajarkan IT juga. Iya. Saya sendiri juga belajar IT secara mandiri, tidak melalui pendidikan, tidak melalui kasus, tetapi secara mandiri akan tekokar kancane. Jadi saya kira itu aja Ibu Bapak sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Laila, Pak Yusuf bisa maju ke depan. Bu Laila. Kami mengingat untuk pesertanya per sesi hanya 12 Bapak Ibu. Silakan masih di depan boleh Pak. Kalau masih dahat diselesaikan nggak apa-apa Pak. Kalau masih dahat nggak apa-apa. Berjalan. Masih dahat diselesaikan. Kameranya udah siap nih? Siap. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan dan tata usaha SMK Negeri 2 Pekalongan. Kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi dan diseminasi penerapan budaya positif SMK Negeri 2 Pekalongan. Yang pada hari ini kita sudah di tengah-tengah, ini di tengah ya, karena ruang pertemuan di tengah. Di tengah-tengah acara. Untuk narasumbernya kita hari ini ada Bu Nur Indah Wahyunintia SPD selaku CGP Angkatan 7. Untuk beliau kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu. Ya. Selamat siang, hari ini saya akan memaparkan mengenai sosialisasi dan diseminasi penerapan budaya positif. Ini kaitannya dengan tugas saya selaku CGP Angkatan 7 di Kota Pekalongan. Saat ini saya tidak akan istilahnya menghubungi ya, tapi saya hanya mensosialisasikan. Jadi kita masih sama-sama belajar. Ini juga merupakan hal yang baru buat saya. Ini sudah kenal ya? Belum. Bisa diperkenalkan. Hari ini ya belum. Ini adalah Bapak Diajar Dewantoro. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu mengenai tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Yaitu secara ringkas bahwa anak itu lahir ke dunia ini dia bukan merupakan kertas putih yang kosong, ya, karena ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa anak lahir ke dunia ini merupakan kertas putih yang kosong dan gambarnya atau isinya itu tergantung sama orang tuanya atau lingkungannya yang akan memberikan gambar kepada anak tersebut. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro bukan seperti itu. Jadi anak itu anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, sudah memiliki bakatnya masing-masing dan memiliki karakter yang unik. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lain. Bahkan bayi yang baru lahir itu karakternya berbeda ya ibu ya, ibu pasti lebih banyak. Nah, di sini Ki Hajar Dewantoro juga menekankan mengenai budi pekerti. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu terus, tidak hanya nilai-nilai terus, tapi juga mengenai budi pekerti. Nah, tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tidak hanya selamat, tetapi
juga anak itu bahagia dalam kehidupannya. Guru ibaratnya adalah seorang petani, anak ibaratnya biji jagung. Jadi kita ibaratkan bahwa guru itu adalah seorang petani, di mana petani itu merawat, katakan dia mau menanam sebuah biji jagung supaya jagungnya itu nanti tumbuh menjadi tanaman jagung yang menghasilkan buah yang bagus. Itu harus dirawat dengan semaksimal mungkin. Nah, itu tugas guru itu seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita menanam biji jagung, pasti tumbuhnya juga akan merupakan jagung, ya, menghasilkan jagung, tidak akan menghasilkan misalnya kacang tanah atau mungkin padi. Begitu juga dengan anak. Ya, jadi anak tidak bisa kita paksakan yang dia bakatnya misalnya A, kok kita paksakan menjadi B misalnya. Dan guru ketika mengajar juga harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam contohnya kalau di lingkungan kita, ya berarti kodrat alam kita ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kodrat alamnya itu seperti apa? Itu terkait nanti dengan budaya. Jadi ketika kita mengajar harus disesuaikan dengan kodrat alamnya, budayanya. Ya, pasti kalau budaya di Kota Pekalongan misalnya dengan di Jakarta atau mungkin di daerah-daerah lain juga pasti akan dan juga disesuaikan dengan kodrat zaman. Zaman saat ini pasti akan berbeda dengan zaman ketika dulu kita masih sekolah. Anak-anaknya juga pasti karakternya berbeda. Nah, kita juga mengajar juga harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Mungkin pada saat dulu, pada waktu sebelum pandemi, anak-anak itu dilarang untuk membawa HP ke sekolahan. Bahkan ada razia HP karena memang dilarang. Tetapi saat ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya HP. Ya, bahkan pembelajaran pun menggunakan HP. Nah, guru harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada demi kemajuan pendidikan. Ya. Terus juga berpihak kepada anak. Nah, di sini mengenai budaya positif, ya, saya akan membacakan mengenai latar belakangnya. Budaya positif, suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan. Jadi kita tidak hanya menekankan di nilai dan nilai, tetapi lebih ke karakternya. Ini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penghormat, dan bertanggung. Nah, selanjutnya cara untuk menjadikan budaya positif di lingkungan sekolah sebenarnya dengan disiplin positif. Kalau kita biasanya kalau kata-kata disiplin ini kan kita cenderung dengan adanya hukuman. Biasanya kalau kita mengasosiasikan kata disiplin pasti ada hukuman. Nah, tetapi kita di sini belajar bahwa kita akan menciptakan sebuah yang namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, ya, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Jadi biasanya ketika penerapan disiplin ini, anak biasanya hanya menerima matangnya saja. Jadi kalau misal anak melakukan kesalahan, suatu kesalahan, dia sudah langsung dihukum. Dengan penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita harapkan murid itu melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan itu merupakan kesadaran dari dalam dirinya, tidak merupakan hasil dari ancaman, ya, sokongan, misal diiming-imingi sesuatu, terus atau merupakan dia takut karena dihukum. Selanjutnya, disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini dimanapun itu diakui sebagai nilai-nilai yang baik, yang bajik, ya. Terlepas dari itu tadi, bangsa, suku, bangsa maupun latar belakang, jadi bisa diterima di mana saja. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Bahkan anak yang melakukan pelanggaran sekalipun pasti mereka memiliki tujuan, pasti mereka memiliki alasan. Ya, karena tidak mungkin seseorang itu melakukan suatu tindakan tanpa ada alasan. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh nilai-nilai kebajikan. Kalau Bapak Ibu masih bingung, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ini contohnya. Kalau di tempat kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Misalnya di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan berani. Ini nilai 6 nilai ini yang ada di profil pelajar Pancasila ini bisa dikatakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Jadi dimanapun pasti ini bisa diterima. Ya, tidak ada bisa dikatakan orang yang menyangka bahwa kreatif itu bukan nilai yang bagus. Gitu. Pasti orang mengatakan bahwa kreatif itu merupakan nilai yang bajik, ya. Contohnya lagi di sini saya mengambil dari nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakter. Misalnya ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan hati, toleransi, perdamaian dan kesatuan. Itu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya ada teori motivasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan suatu tindakan, pasti ada motivasi yang mendasari tindakan kita. Nah, di dalam teori motivasi ini ada 3 hal yang melandasi seseorang melakukan suatu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasinya masih eksternal, karena dia takut untuk dihukum. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Termasuk juga di sini dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ini motivasi masih eksternal. Dan kalau misalnya katakanlah anak dia mendapatkan juara, terus dia nanti dipuji sama orang tuanya. Nah, ini dia motivasi masih eksternal, ya, karena dia menginginkan pujian, ya, atau mungkin imbalan. Kalau misalnya kamu nanti juara 1, nanti mama belikan baju baru. Anaknya semangat mengejar untuk jadi juara 1. Nanti motivasinya masih eksternal. Nah, yang
tidak ada motivasi internal yang berupa untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini sudah merupakan motivasi internal. Jadi dia sudah membangun motivasi ada di dalam dirinya, walaupun mungkin dari lingkungannya itu tidak ada motivasi, tetapi dia sudah membangun motivasi untuk dirinya sendiri. Nah ini yang coba kita terapkan ke anak-anak kita. Nah, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, mungkin ini merupakan hal yang baru ya bagi saya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan dan mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung tumbuhnya tadi motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini saya kemarin sudah mencoba untuk mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelas 10 MPLB 2 yang kebetulan saya sebagai walinya. Nah, di sini ada beberapa foto yang saya ambil. Ini cara bagaimana membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi pernyataan-pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya kita tidak boleh menggunakan kalimat atau kata-kata yang negatif. Misalnya tidak boleh atau dilarang, itu kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang seperti itu. Jadi harus menggunakan bentuk kata atau kalimat yang positif. Sehingga di mindsetnya anak itu adalah yang terbentuk adalah yang kalimat yang positif. Ya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi dari surat pendapat ini, jadi ini tadinya anak itu saya jelaskan mengenai keyakinan kelas. Terus saya berikan penjelasan mengenai keyakinan kelas. Sebenarnya suasana kelas yang seperti apa toh yang ingin kalian wujudkan di dalam kelas ini. Terus saya kasih setiap anak itu ini ya kertas kecil-kecil satu lembar. Silakan tuliskan gitu sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian rasakan. Setelah mereka menulis, ditempelkan di papan tulis seperti ini. Saya bacakan satu-satu. Ya, jadi semua anak mendengar masukan dari teman-teman yang lain. Ya, apa yang dirasakan sama teman-teman yang lain semuanya tahu. Nah, dari banyak sekali ini 30-an, ya, dirangkum hanya menjadi sekitar 6 sampai 7 atau 8. Jadi misalnya ada poin-poin yang sama kita jadikan satu di sini. Ya, ini rangkumannya enggak terlalu jelas. Nah, dibikin tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ya, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi tidak hanya pendapat beberapa siswa, tetapi semua siswa yang dibantu oleh guru di dalam merangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini contohnya. Apa toh contoh keyakinan kelas? Nah, ini contoh yang saya ambil. Kalimat, contoh kalimatnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain yang berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalau misalnya ada bullying, berarti dia tidak menetapkan keyakinan kelas di poin yang hormat, ya, atau mungkin dia pinjam barang orang lain tapi dirusak dan tidak dikembalikan misalnya atau menghilangkan, berarti dia tidak menghormati, tidak hormat, ya. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, misalnya dia tidak ikut serta atau tidak turut andil dalam kegiatan kelompok, hanya misalnya dia mengajar atau dia tidak melakukan kesepakatan kelas yang berbeda.
diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini misalnya kekompakan kelas, ya. Terus misalnya tidak menjauhi teman, ya, dirangkum hanya menjadi beberapa poin. Ternyata dari pengalaman saya kemarin membuat keyakinan kelas, ternyata banyak sekali hal yang dirasakan oleh anak yang selama ini saya sebagai wali kelasnya juga tidak tahu. Ya, oh ternyata seperti itu kalau permasalahan di dalam kelas. Dengan menyepakati keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternal seperti dengan pemberian penghargaan. Mengapa di sini penghargaan termasuk motivasi eksternal? Karena ketika siswa tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan atau pujian, maka dia tidak mau dan atau bahkan dia tidak melakukan yang terbaik. Dihukum oleh penghargaan. Sebetulnya penghargaan itu menurut saya belum saja, tetapi masa tidak berguna. Dikit-dikit misalnya dikasih pujian, dikit-dikit dikasih hadiah, itu berarti nanti malah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya, misalnya anak yang sering mendapatkan penghargaan atau misalnya mendapatkan pujian sama guru, ya, itu terkadang malah diiringi atau berganti sama anak yang mendapatkan penghargaan. Jadi malah bisa merusak hubungan. Jadi bagi Ibu. Nah, misalnya ya, saya pernah membaca misalnya kalau di TK itu ya atau di SD, misalnya anak yang mengumpulkan tugas tepat waktu atau misalnya hadir atau di kelas tepat waktu, dia akan diberikan berupa stiker bintang. Nanti kalau misalnya dalam satu periode itu kan berarti anak mengumpulkan banyak sekali stiker bintang. Kalau anaknya rajin, tapi kalau anaknya tidak rajin berarti dia paling hanya memberikan beberapa atau mungkin foto. Nah, kemungkinan kalau misalnya anak yang tidak mendapatkan stiker atau stiker yang cuma sedikit, dia bisa merasa iri terhadap temannya yang dia buat. Contohnya, kalau misalnya kita mendapati sesuatu murid yang pertama, dia kalau misalnya murid merobek buku temannya, kalau hukuman bisa langsung dari kita. Misal katakanlah kamu menyobek buku temanmu, nanti sebagai hukumannya kamu menyapu kelas ini. Itu kan nggak ada toleransinya ya, tidak ada toleransinya kalau kamu. Tapi kalau misalnya konsekuensi itu, misalnya kamu tadi merobek buku temanmu, berarti kamu harus mengganti buku temanmu itu. Jadi ada toleransinya. Nah, kalau prostitusi ini beda lagi. Kamu menyobek buku temanmu, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tawarkan solusinya itu kepada siswa, kepada murid. Jadi tidak hanya kita yang menentukan. Ya, kalau misal siswa dia berpikiran, oh ya Bu, saya mau menggantinya dengan buku saya, besok saya bawakan dari rumah. Atau mungkin siswa berarti saya harus memberikan yang baru ya Bu. Jadi kalau restitusi ini kita lebih memancing bagaimana siswa itu berpikir untuk memperbaiki keadaan yang salah. Ya. Nah ini untuk hukuman murid atau anak membaca peraturan, ya karena dia merasa tertekan. Ya. Terus kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Apa restitusi? Menjelaskan sedikit mengenai restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid
berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kalau misalnya seperti hukuman itu kan berarti kita memaksakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa karena dia melakukan suatu kesalahan. Tetapi kalau restitusi ini berupa tawaran, ya, bukan dipaksakan. Jadi kalau misalnya anak tidak mau, berarti kita harus mencari solusi yang lain, ya disepakati antara guru dan siswa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ketika anak melakukan suatu hal yang cenderung negatif karena hal tersebut karena adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ya, jadi anak ketika melakukan hal negatif di dalam kelas itu pasti dia ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ya, kebutuhan dasarnya itu apa? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kekuasaan atau power. Nah, di sini ada contoh kasusnya, ya, bisa saya bacakan. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak yang telah datang dan mengeluhkan, Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi dia itu sering makanan. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal itu? Ini kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang mendasari Agus kok senangnya malah makanan? Lapar. Terus apa lagi? Jahil, usir. Ini ya, ternyata kalau kita tulis lebih dalam, ternyata ada beberapa alasan. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, pasti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Jadi terkadang anak itu dia hanya cari perhatian, ya, cari perhatian karena mungkin di rumah dia kurang perhatian, ya. Orang tuanya mungkin sibuk bekerja atau cuek, jadi dia cari perhatiannya di sekolahan. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi ini loh, aku bisa merebut makanan, punya teman, jadi temannya itu takut, ya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi tiap hari minum itu juga bosan, ya, makanya kalau besok membawakan bekal jadi terus. Terus apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya karena kesal makanan yang diambil, kebutuhannya adalah kesenangan. Jahil, ya, tapi jahil. Ya, jadi dia cuma pengen lihat wajah temannya marah, pengen lihat wajah temannya itu panik, jadi dia termasuknya kebutuhan akan kesenangan.
cara penyelesaiannya juga berbeda. Kalau misalnya seperti ini dilakukan, ya berarti kita bisa membantunya memberikan makan siang ya. Jadi setiap motivasi nanti penyelesaiannya juga berbeda. Nah, di sini berbicara mengenai posisi kontrol guru ada 5 ya. Ini yang mungkin sudah sering kita lakukan juga sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang paling bagus manajer, tapi juga paling sulit yang dilakukan. Nah, ini perbedaannya. Guru yang fungsi konten sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah di sini menciptakan identitas yang gagal. Ya. Terus di sini begitu orang teman atau pemantau identitas berhasil atau sukses, yang manajer juga identitas berhasil atau sukses. Nah di sini penghukum ya biasanya kita sebagai seorang guru dan penghukum biasanya guru berbuat menghadik, menunjuk-tunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, penghukum berkata, kalau kamu tidak menemukan alas yang rasakan tidak ada ancamannya, ini motivasinya eksternal. Ya, hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain dan atau bahkan berbohong. Ya, karena takut hukum. Kaitannya dengan nilai berkualitas, murid meletakkan guru di luar nilai berkualitas. Jadi guru dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan atau merupakan ancaman buat dia. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi murid akan mengulangi kesalahannya. Salah dimarahin lagi, salah dimarahin lagi. Jadi berulang seperti itu. Ya, dampak pada murid, nah ini mengulangi kesalahan. Terus membuat orang merasa bersalah. Gurunya bertindak berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu tuh gini. Ibu tuh kecewa loh kamu kok seperti ini lagi. Ibu tuh kecewa loh kamu itu misalnya tidak tiket apa gitu ya. Ini membuat orang guru berkata kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ini mengingatkan saya kalau ngomong sama anak saya, ya, ibu-ibu ya tidak tahu sudah saya lihat di sekolah ya. Nah ini hasilnya anak akan menyembunyikan perasaannya, menyangkal, berbohong, ya. Kaitannya dengan nilai berkualitas, murid meletakkan guru di dalam nilai berkualitas, ada perbedaan sedikit ya. Murid berkata maafkan saya. Tapi dampaknya murid akan merasa rendah diri. Nah, kedudukan yang kedua atau posisi kontrol ketiga menurut saya sebagai seorang teman, ya. Guru ini lebih sebagai teman, ya. Jadi ini guru membuat alasan-alasan muridnya jadi sebagai tameng. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat itu tidak. Ingat tidak itu kan membantu. Hasilnya anak yang tidak tergangguan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sangat penting, pentingnya anak itu bisa tergantung ada ketergantungan kalau tidak bisa terlepas dari guru. Ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan berpikir ini ya, nanti pasti akan ada guru yang membela. Lemah tidak mandiri dan ada ketergantungan. Kalau posisi pemantau, ini akan minum dan mengukur guru bakalan apa peraturannya. Peraturan di sekolah itu selain apa? Kalau kamu masih seperti ini, biasanya menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika diawasi, tapi kalau misalnya murid tidak diawasi berarti ya dia harus col ya. Katakanlah kalau misalnya seperti kita memberikan tugas siswa pada waktu kita tidak seperti ini kan kita juga tidak bisa mengawasi ya. Murid meletakkan guru dan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir posisi sebagai seorang manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan
Jadi tidak fokus ke masalah yang dia buat, tetapi fokus bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kita tawarkan ke murid, ke siswa, jadi tidak kita yang membuat hukumannya, tetapi sebisa mungkin siswa yang memperbaiki kesalahannya itu. Ini menguatkan pribadi, hasilnya menguatkan pribadi, terus kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid dapat melakukan evaluasi diri untuk memperbaiki keadaan. Nah ini ada selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya ini guru atau orang tua atau bisa keduanya. Jadi kita tidak hanya bisa menjalankan segitiga restitusi ini di sekolah kepada murid kita, tetapi kepada anak kandung kita pun juga bisa. Ya. Ini segitiganya. Yang langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini di MM ada di videonya saya kemarin sudah melihat. Jadi kalau misalnya kita sudah cukup dekat dengan anak itu, ini yang menstabilkan identitas bisa di-skip langsung ke validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Tergantung situasinya ya. Kalau menstabilkan identitas kita bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tidak mendownkan identitas anak, tidak langsung menjudge kamu itu salah. Terus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Terus kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Dari penerapan segitiga restitusi dalam fungsi manajer diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, karena anak itu kalau biasanya disalah-salahkan, nanti dia tidak akan menjadi percaya diri. Ya dia ketika akan mengambil suatu pilihan, misalnya katakanlah kalau anak yang kecil ya, katakanlah kita kalau yang cewek kan biasanya usia 3-2 tahun itu kan sudah bisa milih baju yang mau dipakai. Ya, kalau kita kebiasaan kamu harus pakai yang baju merah ini, ya atau kamu harus pakai baju sesuai dengan apa yang ibu pilihkan karena menurut ibu ini bagus, tapi menurut anak itu tidak serap atau mungkin anak merasa tidak nyaman. Nah, nanti efeknya apa? Anak itu tidak akan bisa membuat keputusan untuk hal-hal yang lebih besar. Bahkan hanya untuk sekedar memilih baju untuk dirinya sendiri itu dia tidak akan bisa. Saya pernah baca bahwa sampai besar itu dia dipilihkan baju sampai sendiri itu ibunya yang pilih. Ya, dia menjadi tidak percaya diri untuk memilih baju yang akan dia beli. Kalau tidak sama ibunya dia terima tidak beli baju. Karena nanti takutnya ibunya nggak senang baju yang dia pilih. Jadi dia jadi anak yang tidak percaya diri. Ini menstabilkan identitas. Ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Beberapa anak itu dia cenderung menyalahkan dirinya. Terus validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali tadi kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ya. Ini guru berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?
menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Pasti dia seperti apa? Dan apa sih? Kamu ini menjadi anak seperti apa? Menanyakan keyakinan. Ini kemarin saya sudah masih praktek ya, praktek untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah ternyata untuk menerapkan segitiga restitusi ini kalau saya sendiri yang harus dikontrol terutama adalah emosinya ya, karena kita ketika menemui anak dia melanggar suatu aturan atau dia berlaku tidak sesuai apa yang kita harapkan, otomatis kita akan langsung menyalahkan anak ya, padahal kalau di segitiga restitusi itu kan kita tidak boleh seperti itu. Ini merupakan suatu amanah bagi kita sebagai guru dan orang tua supaya kita tidak langsung menjudge anak bahwa anak itu merupakan anak yang bodoh atau nakal. Terima kasih. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan materi. Ini sekali tepuk tangan dulu dong buat pembicara kita. Luar biasa sekali Bu Indah, terima kasih untuk materi yang disampaikan Bu Indah. Sekarang Bapak Ibu peserta silakan bisa tanya jawab ya. Kita selanjutnya masih ada waktu sekitar 5-10 menit Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini menarik sekali ya, karena bisa jadi oh ternyata selama ini saya masih pakai penghukum nih, masih merasa bersalah nih gitu. Silakan. Kayaknya Bu Intan mau tanya. Silakan Bu Intan. Setelah tadi melihat presentasi dari Bu Indah ya, hal yang menarik dan cukup baru ya buat saya karena baru ada 3 restitusi gitu. Yang saya tanyakan, berarti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dulu gitu untuk melaksanakan itu. Kalau misalnya belum pernah melaksanakan di kelas, berarti harus dari tahapan yang mana dan beberapa langkahnya seperti apa. Mohon dijelaskan kembali biar saya paham. Terima kasih Bu Intan. Monggo Bu Indah mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu yang bertanya? Langsung saja. Monggo. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Indah. Ini menurut saya ya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu di CGP yang lain mau menambahi silahkan, atau mungkin menurut Bu Indah kurang pas. Ya, untuk penerapan segitiga restitusi ini sebelum kita penerapannya, kalau di kelas ya berarti kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi keyakinan apa yang kita sepakati di kelas, nilai-nilai kebajikan apa yang kita sepakati di kelas, sehingga nanti ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini kan ada yang tahap terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas, kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang sudah dibikin di kelas tersebut. Ini langkahnya kalau di segitiga restitusi, yang pertama dari menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah untuk apa yang harus ditanyakan ke anak, tadi saya tuliskan contoh kalimat yang bisa digunakan di dalam langkah-langkah segitiga restitusi. Ini juga merupakan hal yang baru bagi saya dan juga rekan-rekan CGP. Jadi ini merupakan ilmu yang baru. Nah, kalau menstabilkan identitas ini kita membuat anak itu ada pandangan positif terhadap dirinya. Jadi tidak memandang anak sebagai anak yang bersalah, atau memandang anak sebagai sosok yang negatif. Walaupun mungkin dia sudah melakukan sebuah kesalahan, validasi tindakan yang salah.
di dalamnya menanyakan mengenai kebutuhan tadi ya, atau alasan mengapa kamu melakukannya. Ini kan mencakup kebutuhan anak itu sebenarnya butuhnya apa. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau misalnya anaknya katakanlah belum ada keyakinan keras, kita bisa tanyakan ini, kamu ingin jadi anak yang seperti apa toh? Jadi kita kembalikan ke anak, keyakinan apa yang dia yakini. Apakah kamu pengen jadi anak yang seperti ini? Kalau misalnya kamu pengen anak menjadi seorang anak yang sukses, berarti kamu harus seperti apa kalau untuk menjadi kesuksesan itu? Menurut saya itu gimana Bu Indah? Berarti langkah-langkahnya di awal pembelajaran ya, atau ketika anak itu berbuat kesalahan baru kita laksanakan itu. Kalau keyakinan keras di awal semester kan, atau awal pelajaran. Nah, kalau untuk segitiga restitusi berarti setiap anak melakukan kesalahan. Nah, Bu Indah. Ya. Terima kasih Bu Indah. Oke. Terima kasih Bu Indah atas pemaparannya dan terima kasih juga untuk Bu Indah atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau misalkan bisa menarik kesimpulan di awal ada kesepakatan kelas gitu, kemudian nanti di akhir ketika ada permasalahan di tengah-tengah itu kita bisa menggunakan praktek segitiga restitusi begitu. Dan kita sayang sekali kebersamaan kita yang sangat merinci dibatasi dengan waktu karena masing-masing sesi itu 1 jam, tapi kira-kira kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ada pertanyaan mungkin? Satu lagi? Tidak ada, cukup? Dicukupkan? Oke, demikian untuk sesi keempat pada kegiatan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi nggak apa-apa, sini lagi nggak apa-apa, nanti biar rame nggak apa-apa. Sini lagi nggak apa-apa, di sini. Terus